علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أتبرأ إليك بحولي وقوتي وألتجئ إليك بحولك وقوتك وإني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت ربنا ورب كل شيء أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وأسألك أن ترحمنا ورحمتك وسعت كل شيء وأسألك أن تفتح لنا أبواب علمك اللهم آمين. Saudara-saudaraku, jemaah salat subuh, jemaah ta'lim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berharap di majelis kita ini terwujud segala bentuk kebaikan, terwujud segala bentuk keberkahan, bukan hanya kebaikan dari salat jemaahnya saja, bukan hanya kebaikan dari aspek keilmuan saja, bahkan kebersamaan kita di sini landasannya adalah mahabbah, silaturahim, terwujud cinta kasih antara kita yang tanpa kita sadari sekedar bertemu, tersenyum, membahagiakan saudara kita, tidak kalah dengan ibadah-ibadah ritual lainnya, tidak kalah dengan bacaan Quran itu sendiri, tidak kalah dengan pahala sedekah. Kalau bahasa kita itu saling keruan, ya, silaturahim itu. Maka pertemuan di masjid ini, jemaah sekalian, kebaikan dari ibadah ritual terwujud, kebaikan dari ibadah sosial terwujud. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tepatnya melalui lisan mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mutahabbuna fi jalali lahum manabirun min nur yaghbituhumun nabiyyun wa syuhada. Di antara umatku ada orang yang saling mencintai, saling menghubungi, berkomunikasi, saling tolong menolong, akor bahasa kitanya, dalam hal bersosialisasi, dalam hal bermasyarakat, ada mahabbah antara mereka, maka mereka itu akan mendapatkan manabir min nur, cahaya-cahaya mimbar dari cahaya, tempatnya tinggi di sorga, bahkan saking tingginya yaghbituhumun nabiyyun wa syuhada, para nabi pun dan para syuhada cemburu, jemaah sekalian, dengan golongan manusia yang senantiasa berkumpul dalam kebaikan. Kita berharap kita masuk golongan ini, amin Allahumma amin. Dan Al-Fakir juga mengingatkan diri sendiri, mengingatkan kita semua, mumpung masih belum terlalu jauh Ramadan ini, ayo kita manfaatkan secara maksimal, memastikan diri kita bukan masuk golongan faman hurrima khairuha faqad hurrim. Sungguh kata baginda Rasul, celaka jika ada di antara umatku masuk Ramadan tidak panen kebaikan. Hurrima khairuha, kebaikan-kebaikan, keberkahan Ramadan tidak didapat, tidak panen, maka ini pertanda celaka, musibah agama. Karena qad ja'akum syahrul Ramadan, baginda Rasul, jemaah sekalian, pidato khusus di hadapan para sahabat untuk menjelaskan betapa hebatnya Ramadan ini. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang di dalamnya penuh keberkahan, penuh kebaikan. Iftaradallahu alaikum siyamahu, diwajibkan atas kalian berpuasa di dalam bulan suci Ramadan tersebut. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, ditutup serapat-rapatnya pintu neraka. Pendapat pertama di kalangan ulama mensyarah hadis ini mengatakan zahirnya begitu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Makna zahirnya begitu. Ada di antara ulama menafsirkannya lebih pada aspek substansi, bahwasannya kita diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk
memastikan diri kita, jemaah sekalian, memantaskan diri kita punya karakter penghuni sorga. Atau lebih tegasnya, hai kalian hamba-hambaku, tidak layak kalian menjadi penghuni neraka. Aslinya kalian, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aslinya kita itu indah, aslinya kita itu baik, fitrah, dan aslinya kita itu di sorga. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Setan-setan iblis diikat, jemaah sekalian, khusus di bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak yang Allah tawarkan, yang Allah berikan kepada umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memastikan kita semua maksimal panen kebaikan, panen keberkahan yang hanya terjadi pada bulan suci Ramadan. Diikat setan, diikat iblis. Makna pertama, makna zohirnya. Kalau mengambil makna zohirnya, nah sering itu muncul kalau bulan puasa ini. Setan kan diikat, Pak Ustadz, ngapalah kita masih maksiat, malah bangga siang Ramadan di jalan pula merokok. Bapak-bapak maksudnya. Kalau bapak-bapak kan tidak ada halangan. Maka kalau kita kembali kepada fikih, yang lepas dari taklif itu orang gila, orang tertidur sampai dia bangun, orang gila sampai dia sadar, anak kecil sampai dia mimpi, menunjukkan dia akil baligh. Nah, kalau ketiga-tiganya bebas, berarti ada semacam kebanggaan dalam kemaksiatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena innan nafsa la'ammaratun bisu', jemaah sekalian. Ada atau tidaknya iblis, manusia tetap bermaksiat ketika tidak mampu mendisiplinkan syahwat kita. Ya. Maka wa tughallu fihi syayatin, diikat setan, diikat iblis, tidak ada relevansinya, tidak adanya maksiat di muka bumi ini. Maka ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini untuk memastikan kita menjadi hamba-hamba yang soleh, menjadi hamba-hamba Allah yang tidak mudah tertipu, jemaah sekalian. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarja'. Agar kita tidak mudah tertipu dengan lapar dan dahaga, kita nikmati, kita anggap sebuah keindahan. Lapar dan dahaga hanya karena Allah Subhanahu wa taala menjadi nikmat dia. Dan efeknya membuat kita cerdas memahami dunia ini, membuat kita tidak mudah tertipu, sehingga kita dapat mewujudkan hadis baginda Rasul, mad dunya, dunia ini dibanding akhirat persis kata baginda Rasul, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam, persis seperti salah seorang di antara kalian nyelup ke jari, sikok jari di laut, diangkat. Bimadza yarja', apa yang kita dapat ketika kita memasukkan jari kita ke dalam lautan, kita angkat paling setetes, jemaah sekalian. Setetes itulah dunia. Akhirat lautan, perbandingan yang sangat-sangat jauh. Jadi kalau kita merasa bahagia, gaji sekian, jabatan hebat, status sosialnya membanggakan, setetes, jemaah sekalian, dibanding kenikmatan akhirat. Pun demikian pula dengan kesengsaraan. Tercocok duri, ada hal-hal yang membuat kita tidak nyaman. Semua itu tidak apa-apa, tidak ada apa-apanya dibanding kenikmatan atau kesengsaraan di akhirat nanti. Mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarja'. Ulama menjelaskan kepada kita semua, jemaah sekalian, betapa ibadah puasa ini memastikan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang sadar diri, yang disebut oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam al-qayyis. Jadi kecerdasan itu tidak dilihat pada aspek akademiknya, berapa kali dia wisuda di kampus, tapi al-qayyis mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengikat dirinya dengan nilai-nilai Al-Quranul Karim, nilai sunnah nabawiyah, apa yang disabdakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lapar dan dahaga hanya karena Allah Subhanahu wa taala, teknologi yang sangat tinggi,
untuk mendapatkan level tersebut, level kecerdasan tingkat tinggi, level al-ihsan. Jadi baginda Rasul untuk mendapat konsep tinggi, konsep langit, al-ihsan, untuk dipindahkan kepada para sahabat, selanjutnya pindah kepada kita semua, harus bertatap muka dulu dengan Jibril alaihissalam. Jibril datang jemaah sekalian khusus untuk memastikan para sahabat Nabi, murid-murid baginda Rasul, paham apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Ihsan ini tidak mungkin terwujud kalau tidak paham apa itu iman, apa itu ihsan, apa itu Islam. Iman kepada Allah, al-iman an tu'mina billah, dan seterusnya. Al-Islam an tashhada annahu la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan seterusnya. Berikutnya Jibril bertanya kepada baginda Rasul, apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Engkau menyaksikan keindahan Allah Subhanahu wa taala. Engkau merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata untuk di dunia ini la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Secara fisik tidak mungkin terjadi. Maka yang tersisa adalah fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tidak mungkin mata fisik kita menyaksikan itu zat Allah. Bahkan Nabi Musa pun tidak mencapai itu, seorang nabi, seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka yang tersisa adalah rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Merasakan kehadiran Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Ibadah puasa ini jemaah sekalian memastikan kita untuk itu. Jadi ada ibadah harian, ruku dan sujud kita. Ternyata ini tidak cukup, ya, tidak cukup untuk menstabilkan jiwa kita. Ruku dan sujud ini harus dimaksimalkan dengan ibadah Ramadan. Lapar dan haus, dahaga yang kita rasakan itu memastikan kita merasakan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa sufinya itu jemaah sekalian, berada dalam pelukan ilahi. Orang yang berpuasa itu, lebih tegas lagi ulama punya ungkapan, al-malak fi suratil bashar. Malaikat berbentuk manusia, wujudnya manusia, kualitasnya malaikat. Yang halal dia jauhi demi mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang halal-halal dia tahan demi mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka terwujudlah al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Terwujudlah al-qayyis, kecerdasan. Fisiknya di bumi, jiwanya melanglang buana jemaah sekalian. Maka mi'rajnya seorang muslim yang disebut dalam sebuah hadis dalam salat itu semakin terwujud ketika dia berpuasa. Perut kempes, bibir kita kering, cuman kok bisa, ya, masih melangkahkan kakinya menuju rumah Allah Subhanahu wa taala di waktu zuhur. Semakin tidak mampu kita untuk berlaku sombong. Orang yang berpuasa berhasil dengan ibadah puasanya semakin jauh dari karakter sombong, karakter riya. Semakin dia sadar, ternyata Allah memberikan kepadaku rezeki melangkahkan kaki ketika mendengar azan. Faktanya azan zuhur, faktanya azan asar, tetap kita langkahkan kaki karena orang yang berpuasa mata batinnya tajam jemaah sekalian. Tingkat kesadarannya sangat tinggi. Faktanya azan, yang dia sadari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Dipanggil. Yang dia lihat adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang dia dengar Allah memanggil-manggil. Tambah lagi kalau baca hadisnya semakin sadar. La yatawaddau ahadukum wudu'ahu thumma yusbirahu thumma la yazhabu ilal masjid illa lis-salati illa tabashbasa bihillahu kama yatabashbasu ahlul ghaibi bi tal'atihi. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh baginda Rasul, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, membaguskan wudunya ketika mendengar azan, kemudian dia langkahkan kakinya menuju masjid, tidak ada niat lain kecuali untuk sholat. Karena dengan zaman sekarang ini mudahnya kita untuk janjian di grup WA, ada rupanya ke masjid biar mudah kita ketemu di masjid Baitur Rahman.
bukan untuk sholat. Tapi hadisnya la yazhabu ilal masjidi illa li sholat, niatnya hanya untuk sholat, mendengar azan sebagai sebuah fakta. Tapi level kecerdasan sangat tinggi dari ibadah puasanya, merasakan betul panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia langkahkan kakinya menuju masjid sebagai sebuah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kata baginda Rasul, Allah menyambutnya dengan senyuman, Allah menyambutnya dengan sukacita, dengan keridhaannya, dengan mahabbah, sebagaimana kama yatabashbashu ahlul ghaibi bital'atihi. Ada keluarga, ayah, ibu, ada sekeluarga pisah dengan anaknya, mungkin 4 tahun, puluhan tahun, karena ada yang studi atau begawe. Setelah 5 tahun atau 10 tahun datang, kira-kira bapak ibu, keluarga ini senang nggak? Datang anaknya yang berpisah selama 5 tahun atau 10 tahun, senangnya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyambut seorang hamba yang ketika mendengar azan membaguskan wudunya, melangkahkan kakinya ke masjid hanya karena untuk sholat, disambut. Tabashbasa ya tabashbasu itu kalau dalam kita buka kamus, senyuman, kebahagiaan, keridhaan. Bayangkan dalam kondisi yang kita miliki, energi yang kita miliki minimal ya, karena tidak makan dan tidak minum, kita langkahkan kaki kita menuju masjid ketika mendengar azan zuhur, azan asar. Nah kata ulama, inilah yang memastikan untuk terjadinya pencapaian ihsan secara maksimal, pencapaian level kecerdasan secara maksimal, sehingga kita tidak mudah tertipu dengan dunia ini. Ibadah puasa jemaah sekalian, mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yam falyanzur bimadza yarji'. Dunia ini persis kebahagiaannya, kalaupun ada, hanyalah setetes dari air laut. Kesengsaraannya hanyalah setetes dibanding air laut yang begitu luas. Maka untuk memastikan kita menjadi pemenang Ramadan itu harus kita pahami sebagai sebuah fenomena siang dan malam, bukan siangnya baik. Hadisnya 2 jemaah sekalian, untuk memastikan kita menjadi pemenang Ramadan. Shoma Ramadana, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa di antara umatku berpuasa di bulan suci Ramadan, shoma yasumu itu tidak makan tidak minum, dan menjaga pandangan, menjaga pendengarannya, menjaga lisannya, menjaga hatinya, menjaga pikirannya, dijaga, disesuaikan dengan frekuensi Al-Quran dan Sunnah, penuh keimanan, penuh kehati-hatian, wahtisaban, dipastikan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Tapi ini bukan hanya di siang saja. Kondisi puasa itu, keindahan Ramadan itu bukan hanya siangnya saja, dilanjutkan dengan malamnya. Maka ada hadis yang lain, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Persis bedanya siko soma yasumu, sikonya li koma yakumu. Koma itu menghidupkan, qiyam. Kalau tahajud ya rata-rata ulama memahaminya setelah tidur. Kalau qiyam menghidupkan malam kita dengan zikir. Jadi qiyam itu bisa dengan baca Quran, dengan tadarus, bisa dengan sholat, bisa juga dengan sedekah sebenarnya. Kalau tahajud identik dengan sholat, menjauhi tempat tidur. Bisa setelah tidur, bisa sebelum tidur jemaah sekalian. Baginda Rasul menjelaskannya dengan man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya kesungguhan kita untuk memaksimalkan ibadah Ramadan itu bukan hanya siangnya saja, berlanjut di malam hari. Maka kata kiai kita, guru-guru kita dulu ada, kalau berbuka jangan pakai jurus balas dendam, dilantak ke segala mangkok itu, sehingga maghrib itulah buncit perut gitu. Nah ini kecil kemungkinan kita menjadi fighter untuk malam harinya, pejuang ya, orang yang memenangkan Ramadan di malam hari. Kita memenangkan Ramadan di siang harinya, kita berjuang, lanjutkan perjuangan di malam hari. Maka maghrib itu kalau lah susah juga ya, nak meloi baginda Rasul 3 kurma 1 gelas air, udah berat ini agak berat. Nah mungkin taruhlah ditambahlah dikit, mungkin nasi setengah piring ya untuk ngilangkan lapar kita. Cuman kalau maksimal kalau jemaah sekalian, yang bakso dilantakkan, tekwan dilantakkan, perut kita penuh, kemungkinan besar kita nyerah malam harinya, jauh dari taraweh, jauh dari witir, apalagi tadarus. Nah ini mungkin sebagai tausiah di subuh Sabtu ini jemaah sekalian, Sabtu pertama ini, semoga kita dapat mengaplikasikan yang dipesankan oleh baginda Rasul
tersisa Ramadan itu lebih kurang 3 minggu lagi. Kita soma Ramadana, qoma Ramadana, kita harapkan nanti menjadi pemenang Ramadan. Amin Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma inna nu'minu bika wa nuhibbuk wa nu'minu binabiyyika wa nuhibbuhu wa nas'aluka ya rabbi hadzal iman wa bihadzal hub an taghfir lana dhunubana wa nas'aluka an tarhamana wa nas'aluka an tabtaha lana abwaaba 'ilmik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong. Tolong. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Kalau kita perhatikan bahwa penjelasan bahwa di bulan suci Ramadan ini banyak sekali kenikmatan atau hal-hal yang membuat kita mendapatkan yang baik dan banyak. Tapi kalau kita lihat banyak sekali juga yang belum tersentuh dengan ini. Nah, kira-kira di mana letak salahnya nih Ustadz? Di mana letak kekurangan atau ke ini sehingga ini kayaknya berlalu dan yang ini yang itu saja baik. Dan yang ini masih banyak sekali yang sepertinya tidak tersentuh. Ini bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada aspek faktualnya, ya, pada aspek faktual kajian psikologi berkaitan dengan will, keinginan, berkaitan dengan ucapan ulama. Jadi ulama kita punya kata-kata yang bagus nih Pak. Kata mereka, bulan Rajab itu persiapan Ramadan, istilahnya nanam benih. Nah, ditanam, pastikan masuk ke dalam tanah dia. Lah terpasang niat untuk memenangkan Ramadan. Selesai Rajab, masuk Syaban, suburkan benih itu. Syahrus Saqi, menyiram benih. Maka masuk Ramadan, panen kebaikan. Artinya hadis baginda Rasul innamal a'mal binniyat itu bisa dilihat pada aspek fikih, bisa dilihat pada aspek psikologi. Pada aspek fikih innamal a'mal binniyat. Setiap amal perbuatan kita ini tergantung niat. Aspek fikih tidak sah takbiratul ihram tidak berniat. Karena ada gerakan-gerakan begini, rupanya yoga, rupanya senam. Nah, kata ulama fikih yang membedakan ibadah ritual itu niat. Rupanya sholat subuh. Nah, maka niat itu dalam mazhab Syafi'i makrunatun, ya, ketika sholat deketan dengan takbiratul ihram. Jangan niat sholat subuhnya pas dari rumah tadi buka pintu. Nah, itu sholat al-fajr, jangan. Tidak pas itu, pas tegak tadi lah. Nah, pada aspek fikih niat itu rukun. Secara psikologi niat itu konsep yang terpasang dalam benak seseorang untuk memastikan dia menjadi tindakan. Jadi lahirnya tindakan itu tidak serta-merta. Dia jadi konsep dulu di alam batin kita, di dalam konsep kita. Ini bulan Rajab, oh ya aku pengen Ramadan kayak 3 kali khatam Quran. Kapan? Dari Rajab. Bahkan di antara ulama 6 bulan sebelum Ramadan lah siap-siap. Bulan Rajab persiapan itu sudah terlambat sebenarnya bulan Rajab. Sehingga ketika 6 bulan persiapan, Ramadan menjadi pemenang. 6 bulan yang akan datang kuat. Jadi satu tahun itu suasana dia Ramadan, baca Quran, zikir, sedekah, qiyamul lail. Jadi itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua, nah ini membuktikan yang disabdakan oleh baginda Rasul, jangan pernah memahami rezeki hanya berupa materi. Ini balaknya di sini, balaknya. Kita mungkin memahami rezeki itu hanya dapat duit, gaji naik tiap tahun, ya, pajak beli mobil cash pula, tidak pakai kredit. Ada rezeki yang lebih hebat dari itu berupa taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk ibadah. Jadi bersyukur lagi tuh, dan tanpa harus memandang sebelah mata dulur-dulur kita, tetangga kita, kawan kita yang belum menjadi kehobian ke masjid itu.
Beruntung kita yang masih melangkahkan kaki masjid. Kenapa? Kita mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pertama tadi analisis faktualnya secara psikologis, secara fikih, itu niat itu konsep yang harus hadir dalam benak kita. Nah, pada aspek takdir tadi Allah itu membagi-bagi. Oh, yang ini jadi ahli tahajud, yang ini jadi ahli sedekah, yang ini tidak pernah tinggal duhanya. Jangan nepuk dado. Ingat, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Nah, kita yang alhamdulillah ke masjid, kita ajak kawan-kawan kita ke masjid. Sehingga dipastikan semakin minim. Faman hurrima khairuha faqad hurrim. Orang-orang yang masuk Ramadan tidak baca Quran. Kalau Ramadan tidak baca Quran, pasti di luar Ramadan jauh dari Al-Quran. Ngapa? Ramadan ini syahrul Quran, syahrul barakah, syahrul khairat. Ya. Patokannya Ramadan dalam satu tahun itu. Kemungkinan besar kalau dia dekat dengan Al-Quran, kemungkinan besar ada peluang untuk semakin cepat masih dekat dengan Al-Quran di luar Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf sebelumnya Ustaz, bila mana pertanyaan saya kurang berkenan. Begini Ustaz, tadi ada Ustaz sampaikan mengenai pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Nah, menjadi suatu pertanyaan bagi diri saya, apakah mengenai ini pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, apakah suatu gambaran atau kepastian? Nah, bila kepastian, jadi pertanyaan, siapa yang dimasukkan ke dalam surga dan siapa yang dimasukkan ke dalam neraka di dalam bulan ini, misalnya di dalam bulan Ramadan. Padahal kita ketahui bahwasanya masuknya kita ke dalam surga setelah dihisab. Nah, ini bagaimana Ustaz kita pahami masalah mengenai pintu surga dibuka di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup di bulan Ramadan. Nah, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kalau merujuk ke pendapat pertama, bahwa kita mengambil zohirnya, zohir itu makna tekstual. Secara tekstual begitu hadisnya. Putihat, ya, tubtahu pakai present tense, kata kerja bentuk sekarang. Berarti sedang. Merujuk kepada makna tekstual, makna zohir, tercerminlah apa-apa yang menjadi faktual, fakta di keseharian kita. Yang semakin jauh dari kesombongan, semakin menangis ruku dan sujud di hadapan Allah, menghinakan dirinya, itulah cerminan dia di akhirat nanti. Masuk Ramadan, ini maksudnya tadi ya, terlaknatlah, celakalah kata Rasul, masuk Ramadan tidak dapat kebaikan. Dia sedang memastikan cerminan dia di akhirat nanti. Kalau ini berlanjut, kondisi Ramadan jauh dari kebaikan terus, maka dia sedang memastikan dirinya menjadi penghuni neraka. Itu makna tekstualnya. Kalau merujuk kepada makna kontekstualnya, Allah sedang melalui bibir mulia baginda Rasul sedang menyampaikan makna, hei, ayo, masa kalian itu hamba-hambaku yang hebat mau-maunya ku siksa di neraka, neraka ku tutup dengan rapat, sorga ku buka seluas-luasnya, ayo pastikan dirimu menjadi penghuni sorga, ini bulan kebaikan, panen keberkahan, ayo banyak-banyak berbuat baik. Nah, tinggal kita, saya kira makna tekstualnya benar, makna kontekstualnya benar, cuman belum bicara masuk secara real. Kenapa? Belum kiamat, ada uji kawan gitu, kalau nak masuk surga mati dulu. Nah, itu kan, cuman sesungguhnya cerminan surga itu sudah ada di dunia ini, tidak usah jauh-jauh. Kalau kita akrab dengan pesan-pesan baginda Rasul, tidak usah jauh-jauh. Kalau betul-betul ingin menikmati surga di dunia sebelum akhirat, kata baginda Rasul, iza marartum bi rawdatin min riyadil jannah farta'u. Kalau kalian melihat ada taman-taman surga, jangan lupa mampir. Rasul, para sahabat nanya, wahai baginda Rasul, wama riyadul jannah, apa yang engkau maksud dengan taman-taman surga yang ada di muka bumi ini? Kata baginda Rasul, majalisul ilmi, majlis-majlis ilmu, model sekarang ini. Tapi pantaskan dulu level atau frekuensi pikiran kita untuk bisa memahami ini surga. Gimana sekalian? Ini surga. Bagi frekuensi pikirannya sudah selevel dengan nilai Al-Quran, di sinilah surga. Maka saya punya teman, mungkin frekuensi ini sudah selevel dengan Al-Quran, ya? Di mana ada majlis, di situ ada dia. Teman saya itu ada pengumuman daurah kitab ini, dia pergi ke Riau, ke Bogor, ke Jawa Timur, jemaah sekalian, karena dia tahu betul majlis ilmu itu surga yang ada di muka bumi ini. Ya, begitu Pak cara memahami naskah-naskah agama, Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam.
Ada di antara sahabat ditanya baginda Rasul, "Kaifa asbahta?" Hai sahabatku, bagaimana kabarmu di pagi hari ini? "Asbahtu mu'minan haqqo." Kata sahabat tersebut, "Aku kondisiku betul-betul penuh keimanan wahai baginda Rasul." Kalau begitu apa tandanya? Coba lihat. "Ra'aitul jannata wan nar." Sahabat itu mengatakan, "Wahai baginda Rasul, sungguh aku telah melihat sorga dan neraka." Kata baginda Rasul, "Teruskan kondisimu." Karena Rasul sangat cerdas memahami apa yang beliau ucapkan, ya. Sorga dan neraka ada di hadapanku wahai baginda Rasul, sehingga dia merasakan betul keimanan yang total. Gerak-geriknya, nafasnya, lidahnya, dia sesuaikan dengan apa yang dia lihat. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi yang seperti ini memang lihat pada aspek zahir dan batin. Aspek tekstualnya tetap diambil, tapi tidak perlu lebay, karena nanti tadi dipahami macam-macam itu, ya. Tapi lebih kepada kontekstual, hakikinya apa. Tidak mungkin yang dia maksud itu betul-betul melihat sorga secara fisik, karena kita masih di dunia. Sama seperti baginda Rasul mengatakan, "Wahai Bilal, aku dengar suara telapak kakimu di sorga. Apa rahasianya?" Kata Bilal mengerti bahwa Bilal ini menjadi waliullah, hebat dia, disebut dia di langit sebagai makhluk yang hebat. Rasul tahu itu, sehingga dia sudah dipastikan masuk sorga ini, ya. Makna dari suara derap kaki langkahmu di sorga, apa rahasianya? Kata Bilal, "Wahai baginda Rasul, tidak pernah aku batal wudhu, kemudian aku berwudhu, aku lanjutkan dengan sholat 2 rakaat." Jadi Bilal itu di antara ibadah andalannya nyago wudhu, dia batal berdebut kentut dia berusaha untuk wudhu, dilanjutkan 2 rakaat. Nah, maka ulama fikih mengatakan itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah itu kan ada rawatib yang mengikuti sholat wajib, ya kan? Ada yang sifatnya momen, duha, tahajud, malam-malam, ya, witir. Nah, ada lagi yang suka-suka kita, lagi tak katik gawe, daripada mencari HP misalnya, buka WA 2 jam, dibaca kalau tahu lah 2 jam. Nah, lebih baik yang Cak Bilal tadi, wudhu 2 rakaat. Nah, rupanya gara-gara itu jemaah sekalian, Bilal itu suara telapak kakinya sudah terdengar oleh baginda Rasul di sorga. Nah, seperti apa tafsirannya? Bisa tadi makna zahirnya itu, ya, makna yang lebih hakikinya yang saya sampaikan tadi, tafsir sifatnya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam sebuah hadis yang pernah saya baca terkait dengan datangnya bulan Ramadan, Ustaz, di akhir-akhir hadis itu disampaikan bahwa Allah melihat kompetisi kalian, kemudian Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya, gitu kan. Dan sesungguhnya orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan hadisnya. Masalahnya itu kadang kita sudah berusaha untuk berbuat yang terbaik di bulan Ramadan, tapi kadang-kadang ada perasaan pesimis. Ini amalan saya diterima nggak gitu ya? Tapi ya mungkin kita tetap berdoa. Nah, ini mungkin Ustadz bisa menggambarkan ciri-cirinya, mungkin orang-orang yang kemudian setelah Ramadan itu orang-orang yang dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan para malaikatnya itu seperti apa? Yang pertama, betul, ya tabaha, membangga-banggakan. Allah menyebut-nyebut, membangga-banggakan, memuji-muji, hei para malaikat, lihat itu hamba-hambaku di bumi, disebut-sebut. Bukan hanya Ramadan, kapan saja, apalagi Ramadan gitu ya. Terutama majlis seperti ini disebutkan detil oleh baginda Rasul, majlis ilmu itu, taman sorga, tidaklah berkumpul majtama'a qaumun, suatu kaum di rumah-rumah Allah, mereka baca Al-Quran, mereka mengkaji Al-Quran, mengkaji agama, mengingatkan dunia dan akhirat, bagaimana hidup di dunia, bagaimana menghadapi akhirat, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, mereka dinaungi para malaikat. Demi Allah jemaah sekalian, majlis seperti ini mata kita tidak mampu melihat, tetapi malaikat ada di sekitar kita. Demi Allah, hadisnya banyak, bahkan ada hadis yang menjelaskan ada khusus sekelompok malaikat saling berkabaran, saling kabari. Kalau kita saling kabar pakai grup WA, ada malaikat lebih canggih lagi tuh. Jadi kalau ada majlis zikir, majlis ta'lim, ngenyok tahu yang lah sudah dekat, wih sini nah, atau dong sini,
Jadi yang dijuk tahu itu langsung nimbrung ke sini. Saling juk tahu malaikat itu. Kata Syekh Yusri, ulama besar di Mesir, malaikat itu semakin eksis, semakin dekat dengan Allah ketika dia memanfaatkan energi ibadah kita. Maka malaikat menjauh dari orang yang ada bau mulut itu, dia terganggu malaikat. Nah, ketika kita banyak zikirnya, malaikat dekat. Ada sahabat Nabi baca Quran, kudanya meringkik. Dia nanya ke Rasulullah, Rasul, ada apa ini? Katanya, kau baca Quran, malaikat ada yang turun nak dengar bacaan kau, nak akrab-akrab dengan kau. Ya, jadi benar, Allah membangga-banggakan hamba-hambanya yang betul-betul memancarkan cahaya keimanan di penduduk langit. Hadisnya banyak. Malah nama-nama kita ini dicatat di langit, dikenal oleh para malaikat. Dikenal. Ada di antara manusia sangat terkenal di bumi, tapi tidak dikenal di langit. Ada manusia yang sebaliknya. Syukur-syukur kita, sebenarnya tidak ada kepentingan kita dikenal di bumi ini ya. Tidak ada kepentingan sebenarnya. Yang penting kita dikenal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat mengenal kita gara-gara Allah memperkenalkan kita. Jadi nama-nama kita ini yang di dalam pandangan Allah bagus-bagus diperkenalkan, dibangga-banggakan. Betul itu, hadisnya banyak, tidak satu ya. Kemudian bagaimana cara kita menghadapi amal-amal yang sudah kita lakukan? Tetap optimis, Pak. Optimis. Kalau maksiat kita langsung dihitung, insya Allah ibadah kita langsung diterima. Ya, kalau diukur dengan fikih jangan terlalu detail. Selagi kita secara fikih tidak jauh-jauh amat, wuduknya ya, rukuknya. Kalau fikih itu dia bicara teknik memang, detail dia. Nah, cukup dibaca dan insya Allah sesuai dengan fikih. Maka amal itu yang paling penting apa yang ada bersemayam dalam hati kita. Selagi itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, dipastikan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau maksiat saya langsung dihitung, apalagi ibadah atau ketaatan, ya. Apalagi tadi Pak? Jadi baginda Rasul itu yuhibul pa'la. Al-pa'al itu optimis, ya, selalu optimis. Dan kita untuk memenangkan Ramadan ini optimis. Kalau kita merasa bahwa apalah ini ya, apakah saya ini termasuk bagian yang mana? Nah, tanda-tandanya adalah gampang, indikatornya ya. Kalau dalam jiwa kita tidak ada ujub, wah saya ke masjid 5 waktu, tidak ada ujub, tidak ada riya, itu tanda Pak. Nah kalau ada tanda riya, tanda ujub, langsung itu dikikis dulu. Dengan cara apa? Lapar dan haus karena Allah, itu teknologi yang sangat memastikan efektif untuk mengikis ujub dan riya. Pastikan lapar, karena kita ini kalau puasa tidak pajak gitu, nak riya-riya ada. Puasa itu kan cuma kita dengan Allah. Nah selagi siang Ramadan kita itu baik, secara otomatis terkikislah ujub, rasa membanggakan diri, terkikislah riya. Itu setiap hari dalam psikologi. 1 bulan itu memang waktu yang sangat cukup untuk menciptakan habit, kebiasaan. 1 bulan tercipta di sini, terkikis habis riya, terkikis habis ujub, maka menjadilah kita pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Allahumma amin. Tapi biasanya riya, ujub sama berniat untuk memotivasi bedanya tipis Ustaz. Betul, Ya. betul Pak. Betul. Maka selalulah mengawalinya dengan nama Allah. Jadi Rasulullah itu bahkan dapat musibah pun alhamdulillah ketika diawali dengan nama Allah, aman. Itu. Kalau sama keluarga, sama istri, sama anak-anak, misalnya udah juz sekian nih, kamu udah juz berapa, ayo cepetan. Itu mungkin bukan ujub. Bukan. Tapi sesama kita mulailah dengan nama Allah. Alhamdulillah saya sudah juz 8 misalnya. Ada ketika diawali dengan nama Allah, insya Allah jauh dari ujub dan riya. Diawali dengan nama Allah, zikir. Gimana Pak, Bu? Saya tidak tahu tadi kalau ada sesi tanya jawab. Khalas? Taib. Tadi sudah doa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.